Video ini judulnya adalah tahun 2025 kerja ke Jepang bakal makin susah. Yap, kalian tidak salah dengar, ini adalah informasi yang benar-benar adanya dari beberapa informasi yang ada. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Duru Napis. Tentunya di channel Duru Napis ini kita akan membahas seputar pekerjaan. Nih, kalau misalkan saya tidak upload berarti saya itu kehilangan materi teman-teman, ataupun belum ada konten. Akan tetapi biasanya ketika saya mencari informasi ataupun mencari ide konten itu biasanya di tempat ini teman-teman. Nih kalian bisa lihat ya. Tet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 . Oke, balik lagi. Ya, gitulah teman-teman. Jadi kalau misalkan saya lagi santai-santai di sini tuh biasanya nemu ide-ide konten yang cemerlang gitu teman-teman. Akan tetapi ide cemerlang ini kurang enak didengar teman-teman. Kenapa tidak enak didengar? Dikarenakan ya sesuai dengan judul ya teman-teman, bahwasanya proses buat ke Jepang ataupun buat kerja ke Jepang khususnya ke luar negeri itu akan semakin susah di tahun depan ataupun di tahun 2025. Alasannya kenapa? Alasannya itu ada dua teman-teman. Nah, dua alasan ini saya tidak mengadi-ngadi ataupun tidak mengada-ngada. Soalnya saya juga belum pernah kerja ke Jepang. Tapi ini informasi ini didapat dari berbagai informasi ataupun berbagai media yang tentunya saya itu mengikuti orang-orang yang suka ngasih informasi, dan itu bukan pasti ya selalu terpercaya teman-teman, seperti itu. Nah, yang pertama teman-teman, ini alasannya itu masih bisa kita anggap oke lah gitu, aman-aman aja, nggak jadi masalah. Akan tetapi nanti masalah yang kedua ataupun permasalahan yang kedua ataupun alasan yang kedua lah gitu, itu tuh bener-bener bikin sesek banget teman-teman. Kenapa bikin sesek? Nanti kita bahas yang pertama dulu. Oke, jadi di tahun 2025 teman-teman, kita itu khususnya kita kohai-kohai yang masih ada di Indonesia nih teman-teman, yang belum dapat job, yang belum dapat kaisa, itu tuh sangat berat sekali. Dikarenakan katanya nanti tahun 2025 itu tuh tingkat kelulusan orang yang sedang magang ataupun anak-anak yang sedang magang di Jepang itu tuh habis kontrak teman-teman. Dan ada seorang TikToker yang ngebahas ini, yaitu Torikun teman-teman. Mungkin diantara kalian udah ada yang tahu ya, bahwasanya kalau misalkan banyak orang yang lulus, maka orang yang akan lanjut ataupun yang akan perpanjang kontrak itu tuh bakal banyak juga teman-teman. Nah, maka dari itu buat kita, buat teman-teman semuanya yang masih ada di Indonesia, kita itu bakal kalah saing. Kenapa kalah saing? Dikarenakan kita itu memiliki pengalaman hanya di LPK saja teman-teman, dan itu tuh belajarnya tuh tidak menentukan kita itu bisa ngomong ataupun tidak gitu. Kita itu hanya mengejar sertifikat, lalu kita itu proses gitu. Nah, sedangkan orang-orang yang sudah lulus ini teman-teman, orang-orang yang sudah lulus dari magang ini, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, biasanya 3 tahun. Jadi mereka itu dari segi bahasa, dari segi bungka ataupun budaya, dari kehidupan sehari-hari, mereka sudah tahu teman-teman. Nah, kaisa ataupun perusahaan itu bakal lebih melirik mereka daripada kita yang memang belum sama sekali memiliki pengalaman di bagian itu, ya belum sama sekali menginjak tanah Jepang lah, seperti itu. Ya tentunya kalau misalkan dibanding-bandingkan teman-teman, ya sebenarnya ojo dibanding-banding ke ya. Ya sebenarnya jangan dibanding-bandingkan ya, soalnya berat itu. Ya yang nggak berat gimana gitu teman-teman. Bayangin aja yang sudah pengalaman 3 tahun dibandingkan dengan yang memang belum sama sekali nyoba kerja gitu. Nah, itu alasan yang pertama teman-teman. Mungkin data ini tuh dia ambil ataupun memang ada informasi ini tuh karena ada informasi yang keluar dari imigrasi teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi dia juga memberikan informasi ini kepada kita yang memang sesuai data gitu teman-teman. Dan barangkali di antara kalian ada yang lagi berproses, semoga bisa menemukan apa ya, menemukan informasi seperti ini tuh. Jadi ada dorongan buat belajar lebih di dalam proses buat ke Jepang, entah itu bahasa dan yang lain sebagainya teman-teman. Dan yang kedua teman-teman, ataupun alasan yang nomor dua, ini tuh benar-benar tidak bisa diterima dengan hati yang tenang. Kenapa? Mungkin di antara kalian semua sudah tahu dan sudah apa ya, sudah sering lihat bahwasanya
senpai-senpai kita yang sudah ada di Jepang itu tuh mempunyai masalah, teman-teman. Kenapa disebut masalah? Masalahnya itu gini. Jadi ada beberapa informasi bulan-bulan belakang itu kan ada yang pencopetan, tahu nggak? Belum lagi belakang-belakangan ini ada informasi katanya orang Indonesia itu bikin gerombolan sehingga orang Jepangnya itu merasa terganggu katanya. Yang di post di apa di Instagram itu teman-teman dan di Twitter itu kan rame ya. Nah, katanya ada informasi lagi bahwasanya orang Indonesia itu melakukan hal yang sama lagi, entah itu nyopet lah ataupun apalah, itu saya kurang paham, akan tetapi intinya saya hanya melihat informasi bahwa itu tuh sudah beredar di mana-mana dan itu tuh informasi jelek gitu teman-teman. Mohonlah para senpai semuanya, mohon gitu. Kita kan sama-sama ingin kerja gitu ya. Senpai kan udah merasakan gitu gimana susahnya buat proses kerja ke Jepang, dari mulai mungkin masuk ke LPK ataupun masuk ke lembaga pelatihan bahasa Jepang, lama nunggu COE dan yang lain sebagainya. Itu kan susah ya. Nah, itu tuh benar-benar berat buat para kohai yang belum berangkat, senpai. Kalian di sana baik-baik lah, jangan onar lah. Apalagi informasinya itu katanya bikin apa ya, bikin gerombolan, intinya kayak minum-minum kayak gitu sampai ngehalangin jalan. Itu sih sebenarnya nggak jadi masalah ya, dan saya juga mungkin itu kalau di Indonesia itu biasa ya. Ya saya termasuk orang yang nongkrong-nongkrongan senpai. Tapi ya mungkin mereka itu tidak bisa menerima hal itu. Mereka itu takut mungkin ya, seperti itu. Udahlah intinya, karena ada kasus tersebut, ada TikToker perempuan juga yang memberikan sebuah masukan kepada kita semuanya. Katanya jangan sampailah kayak bikin susah kohai-kohai kalian, katanya seperti itu. Dan memang itu benar-benar menakutkan teman-teman, benar-benar buat kita khawatir banget. Coba bayangin gini, udah mah kita tuh susah belajar bahasa Jepang, udah mah proses ini serba susah di Indonesia itu, ketambah lagi ada informasi kayak gitu. Coba kalau misalkan orang Indonesia itu di blacklist ataupun tidak dapat kerja ke Jepang dikarenakan orang-orang yang kayak gitu, kan nggak lucu gitu loh, kan kasihan gitu sama orang-orang yang benar-benar ingin kerja gitu loh. Nah, ini suara terbuka buat teman-teman semuanya, dan khususnya buat senpai yang sekarang sudah ada di Jepang. Ya mohonlah buat yang dulunya di Indonesia suka ngobrol-ngobrol, maksudnya suka geng-gengan, ya di sana mah aman-amanan lah senpai mainnya gitu, jangan terlalu brutal lah gitu. Kalau misalkan mau ya ya mainnya gimana lah caranya supaya aman gitu, supaya tidak mencoreng nama baik semuanya. Soalnya yang kecoret ataupun yang ternodai itu bukan nama geng, nama komunitas, tapi nama negara Indonesia, seperti itu. Jadi mohon maaf lah kalau misalkan saya ini ingin menyampaikan hal-hal seperti ini di channel YouTube saya. Dan memang saya juga sekarang ini lagi bikin konten yang berhubungan dengan proses buat ke Jepang teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, semoga video ini bisa memberikan informasi kepada kalian semua bahwasanya ya ternyata proses kita sama keadaan di sana tuh kadang-kadang berlawanan. Kita di sini mati-matian buat belajar, kalau misalkan keadaannya nggak berubah di sana gitu, ya syukur-syukur nggak makin jelek gitu, semoga semakin membaik. Soalnya bakal berdampak banget buat kita yang sedang berproses di sini, seperti itu. Jadi mohon bantuannya, yoroshiku onegaishimasu buat para senpai. Semoga video ini bisa didengar oleh senpai-senpai yang ada di Jepun. Jadi tolonglah kami yang sedang berproses ini, tolong hargai. Jadi jangan ngasih informasi ataupun jangan memberikan hal-hal yang negatif, takutnya ngaruh kepada orang-orang yang serius ingin bekerja. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Bagi yang nonton sampai akhir, soalnya saya cuma cerita-cerita aja ya dari tadi ya. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena di episode selanjutnya kita akan membahas informasi-informasi yang bermanfaat seputar pekerjaan. Ja, saya Duru Napis, matane.